Saudara-saudari, pendengar dan pencinta insan yang dicintai Tuhan. Pada hari ini, 29 Januari 2022, Intisari Sabda kembali menyapa kita melalui Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, yaitu tentang Yesus meredahkan angin taufan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Para pendengar setia insan yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini merupakan bagian akhir dari bab 4 Injil Markus. Pada bagian awal bab 4 ini, Markus menampilkan perumpamaan-perumpamaan tentang apa dan bagaimana kerajaan Allah itu. Sedangkan bagian akhir bab 4, yaitu ayat 35 sampai 41, Markus menampilkan suatu cerita, yaitu tentang Yesus menghardik dan meredahkan badai angin taufan di tengah danau. Dengan kisah ini, Markus ingin memberitahu kepada pendengarnya dan kepada kita semua bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus harus diwartakan lebih luas, lebih kuat, lebih jauh lagi, sampai menembus batas-batas atau sekat-sekat perbedaan, atau yang dibahasakan oleh Markus, bertolaklah lebih ke dalam. Kekuatan kerajaan Allah itu sungguh berkuasa atas dunia, serta menguasai dan mengalahkan segala kekuatan kegelapan dunia. Injil Markus lewat perumpamaan-perumpamaan dan kisah Yesus meredahkan angin taufan ingin menyatakan bahwa Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri, dan Yesus adalah putra Bapa yang diutus dan diberi kuasa untuk menyatakan kerajaan Allah. Para pendengar insan yang dikasihi Tuhan, refleksi saya atas bacaan Injil hari ini bahwa kita manusia seringkali mengalami ketakutan, kecemasan, dan bahkan sampai merasa lelah menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Karena begitu panik dan takutnya, kadang dan bahkan sering kita menghakimi Tuhan. Kita sering bertanya dan protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan persoalan begitu lama dalam hidup saya? Mengapa Tuhan tidak peduli dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi?
Mengapa Tuhan tidak memberi saya solusi yang tepat dan cepat atas persoalan-persoalan yang saya hadapi? Kenapa saya selalu sakit? Kenapa saya selalu mengalami gangguan dalam rumah? Dan ada banyak persoalan-persoalan lain yang kita tanya dan kita protes kepada Tuhan. Pendengar insan yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti murid Yesus yang sudah begitu lama mengikuti Yesus, kita pun ada banyak yang sudah lama dibaptis menjadi pengikut Kristus. Tetapi iman kita belum kuat saat kita diterpa oleh badai persoalan. Lamanya mengikuti Yesus dan dibaptis menjadi pengikut Kristus bukanlah ukuran kekuatan iman. Ukuran kekuatan iman adalah setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, serta sadar akan penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan hidup. Kita sebagai murid Yesus sering tidak sadar bahwa Yesus ada dalam bahtera hidup kita. Kita tidak merasa Yesus ada dalam buritan hati kita. Yesus pernah bersabda bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus ada dalam buritan hati kita. Kalau dalam hidup kita mengalami banyak cobaan dan persoalan, ingat bahwa Yesus pernah bersabda kepada muridnya saat diterpa oleh badai tofan di atas perahu. Dia bertanya kepada para muridnya, "Mengapa kamu takut?" Para pendengar insan yang terkasih, semoga sabda Yesus ini selalu mengiangi hati kita dan kita selalu ingat dalam setiap cobaan dan tantangan hidup kita setiap hari. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.